Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil fana'il a'lam. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilil yatim hakada, wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat rahimakumullah. Tiada terasa kita sudah memasuki di hari yang ke-26. Hanya tinggal menghitung beberapa hari saja, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Sebagai seorang muslim yang sejati, mari selalu senantiasa mengisi Ramadan kita dengan sebaik-baik amalan. Di antaranya yaitu amalan puasa, qiyamul lail, infak dan sedekahnya. Mudah-mudahan dari setiap amalan yang kita lakukan dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, Allah catat sebagai amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat dan salamnya mari selalu senantiasa kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa istiqomah menjalankan syariat yang dibawa oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat rahimakumullah. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin mengalami perubahan di antara beberapa kejadian pada manusia, baik sifat ataupun karakternya, baik dari segi pemikiran maupun dari segi perbuatannya. Orang-orang yang dalam menjalani perintah agama semakin mengalami yaitu pertentangan, bahkan tidak mengikuti syariat yang sama. Pada waktu kali ini banyak di antara beberapa manusia di saat paginya beriman namun sorenya sudah kafir atau bahkan murtad. Namun ada sebagian orang juga di saat malamnya muslim, siangnya jadi kafir. Kita sebagai muslim yang sejati, maka patutlah kita selalu senantiasa yaitu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian dalam Islam secara kafah, yaitu semua, seluruhnya sempurna. Sehingga kita juga tidak termasuk golongan orang yang munafik dan juga tidak termasuk golongan orang yang mendustakan agama karena diantara melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir sedikit yaitu mengulas dan membahas serta menyampaikan materi tentang golongan orang yang mendustakan agama. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat rahimakumullah. Sama-sama kita hafal, sama-sama kita ketahui, bahkan anak kecil pun bisa menghafal dan sudah lancar dalam membaca surat Al-Ma'un. Al-Fakir baca di awal sengaja sebagai pembukaan agar kita sadar
para kaum muslimin, muslimat, soimin, soimat. Sehingga di saat kita dibacakan surat Al-Ma'un ini, teringat dalam diri kita, apakah kita ini termasuk golongan orang yang mendustakan agama atau sebaliknya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang yang mendustakan agama. Mari kita simak bersama-sama para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang yang sholat, orang yang dalam keadaan lalai sholatnya. Kemudian orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna kepada orang lain. Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah. Dari surat Al-Ma'un ini kita mengambil pelajaran dan bisa mensifati di antara beberapa orang-orang yang menghardik agama, yang mendustakan agama. Kalau sudah mendustakan agama, berarti dia tidak menerima keberadaan agama Islam yang dibawa oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antaranya orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim adalah anak yang sangat dilindungi oleh agama. Menghardik anak yatim digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendustakan agama dalam surat ini. Menghardik maksudnya adalah mengeluarkan ucapan kasar, ucapan ketika kita marah kepada anak yatim, dan bahkan yaitu menghardik diantaranya juga yaitu menggunakan harta miliknya, bahkan menganiaya, menjadikan anak yatim, kita mengumpulkan anak yatim hanya sebagai yaitu alat untuk mendapatkan rezeki kita. Jangan seperti itu para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah. Sehingga anak yatim disuruh untuk mengambil uang atau mencuri, bahkan disuruh untuk mengamen. Kita memanfaatkan anak yatim. Jangan seperti itu para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah. Anak yatim memiliki keistimewaan. Anak yatim yaitu memiliki sangat keistimewaannya luar biasa di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam sabda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafilul yatim hakada. Saya bersama anak yatim, orang yang memelihara anak yatim seperti ini. Wa asyara bis sababati wal wusta, dengan mengisyaratkan dua jari, yaitu dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, dan merenggangkan sedikit di antara keduanya. Kalau diibaratkan ini Rasulullah, kemudian inilah orang yang selalu senantiasa yaitu menolong anak yatim dan memelihara anak yatim serta menyayangi anak yatim. Karena di saat kita menyantuni anak yatim, pada hakikatnya kita selalu senantiasa yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketahuilah bahwa anak yatim yang kita pelihara wajib kita perlakukan dengan yang baik, sebaik-baiknya. Memberikan haknya, memberikan hartanya yang sudah miliknya. Nah, jika kita menjadikan tersiksa, bahkan menjadikan anak yatim itu sebagai alat untuk pendapatan kita, bahkan di situ diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara
wa sayaslawna sa'ira. Orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim bagaikan menelan api. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya, sepenuh perutnya. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu ke dalam neraka. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, betapa tidak di saat ada orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, padahal harta anak yatim itu sudah haknya dia, namun kita ambil, kita rampas, kita rebut, dan bahkan kita gunakan untuk yang tidak baik, bahkan untuk berpoya-poya, padahal itu adalah milik hak anak yatim. Kelak nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan orang yang memakan harta anak yatim ini yaitu secara zalim, maka dia akan menelan api sepenuh perutnya. Di dalam perut kita akan menelan api. Kemudian kita pun akan dimasukkan ke dalam neraka. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat rahimakumullah, maka jadikan yaitu momentum Ramadan kali ini selalu senantiasa yaitu menyantuni anak yatim, sehingga kita termasuk golongan orang yang berada di samping baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim atau memelihara anak yatim seperti ini, wa asyara bil wusta bis sababah wal wusta, dan mengisyaratkan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah, yang jelas berdekatan. Kemudian wa farraja bainahuma, merenggangkan keduanya sedikit. Ini keutamaan di antara orang yang yaitu memelihara anak yatim, mengasihi anak yatim, menyantuni anak yatim. Maka jangan sedikit-sedikit kita mendolimi, bahkan mencaci anak yatim. Karena di saat kita mendolimi anak yatim, pada hakikatnya kita sudah yaitu menghardik dan bahkan mendustakan agama. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah. Kemudian siapa yang termasuk golongan orang pendusta agama yang kedua? Orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak mau memberi nasihat untuk memberi makan orang miskin. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah, miskin dan fakir adalah golongan yang berbeda. Golongan fakir lebih mudarat hidupnya daripada orang miskin. Di saat kita menemukan orang miskin, kemudian kita mempunyai harta lebih, maka silakan dermakan, silakan bantu orang miskin. Karena betapa banyak manfaat di saat kita membantu orang miskin. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Pada hakikatnya adalah harta yang ada pada diri kita ada hak milik orang lain yang harus kita keluarkan, yang harus kita berikan kepadanya. Sehingga di saat kita melihat tetangga kita, saudara kita, teman kita yang mungkin menurut kita maaf tidak berkecukupan, dalam kategori di sini tidak mampu atau miskin atau fakir, maka selayaknya kita sebagai tetangga, sebagai saudara, sebagai teman, maka bantu mereka. Karena dengan cara membantu mereka, salah satunya adalah membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, miftahul jannah hubbal masakin. Mencintai, kunci surga itu adalah mencintai orang miskin. Jadi kunci surga, kalau kita mau masuk tempat, kalau kita mau masuk rumah, contoh, pasti ada pintunya. Begitu juga di saat ketika kita mau masuk surga, pintunya yang jelas adalah hubbal masakin, cinta kepada orang miskin. Dengan cinta kepada orang miskin ini, maka kita sudah mempunyai yaitu jalan atau kunci menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat rahimakumullah, jangan sedikit-dikit kita melalaikan atau menganggap remeh kemiskinan seseorang. Karena tidak ada satupun manusia yang mengharapkan kemiskinan. Karena pada hakikatnya itu semuanya adalah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin yang sejati, kita harus menerima. Karena sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hadisnya itu, malam yardo alal qadai, barang siapa yang tidak ridho atas ketetapanku, walam yasbir alal balai, dan tidak sabar atas ujianku, walam yaskur alal na'mai, dan tidak bersyukur atas nikmatku, falyakhrud rabban siwa. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala, kita selalu senantiasa yaitu ridho, harus ridho atas ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Karena beriman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman. Sehingga kita sebagai orang yang mukmin, yang muslim, selalu senantiasa yaitu meyakini akan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, halla balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Sekali-kali tidak demikian sebenarnya, kamu memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Maksud dari ayat ini adalah di saat kita sudah memuliakan anak yatim, kemudian kita pun harus yaitu memberikan di antara beberapa harta yang kita miliki untuk para fakir miskin. Karena di saat kita sudah membantu mereka, pada hakikatnya itu mendatangkan kebaikan pada diri kita. Bahkan di dalam hadis Nabi lain dikatakan bahwasanya wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Di saat kita menolong seorang hamba, di saat kita menolong saudara kita, maka Allah akan menolong kita. Di saat kita menolong yaitu kebutuhan tetangga kita atau orang lain, saudara kita sesama muslim, maka pada hakikatnya di situ kita insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dipertegas lagi di dalam hadis Nabi yang lain, al-muslimu akhul muslim, sesama muslim itu bersaudara, la yadlimuhu wa la yaslimhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, wa man farraja an muslim farrajallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satrahullahu yaumal qiyamah. Seorang muslim adalah saudara orang muslim lainnya. Ia tidak boleh mendolimi saudaranya, membiarkannya diganggu oleh orang lain. Kalau ada saudara kita diganggu, maka kita bantu. Kemudian barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, ada saudara kita, tetangga kita, karib kita, sohib kita, meminta bantuan kepada kita, maka di saat kita membantu mereka, maka pada hakikatnya yaitu Allah akan menolong kita. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongnya. Kemudian barang siapa yang melapangkan kesulitannya, maka Allah akan memberikan keleluasan buat mereka. Di saat kita membantu atau di saat kita memberikan, yaitu mendermakan harta kita kepada di antara beberapa orang yang membutuhkan, salah satunya adalah para fakir miskin. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat rahimakumullah, dari hadis ini dikatakan bahwasanya di saat kita menolong saudara kita, insya Allah Allah pun akan menolong kita. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat rahimakumullah, kemudian orang yang termasuk pendusta agama yang ketiga adalah orang yang lalai di dalam sholat. Fawailul lil musallin.
Maksud dari ayat ini adalah lalai dalam kategori. Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan, pertama, orang tersebut menunda waktu sholat dari awal waktunya sehingga ia selalu mengakhirkan sampai waktu yang terakhir. Jadi sering mengakhirkan waktu, bahkan tinggal 5 menit masuk sholat, tinggal 5 menit yaitu waktu sholat, maka dia langsung bersegera untuk melaksanakan sholat. Contoh, jam 12 melaksanakan sholat duhur, namun sebagai orang fawailul lil musallin, asar jam setengah 4, dia akan melaksanakan sholat yaitu jam 3:25 menit. Hanya 5 menit untuk melaksanakan sholat asar. Sama halnya sholat duhur, sama halnya dia sudah melaksanakan, yaitu kelalaian di dalam sholat, menunda-nunda, mengakhir-akhirkan waktu sholat. Yang kedua, orang yang lalai tersebut adalah maksudnya tidak melaksanakan rukun, tumak nina, dan syarat sholat tapi hanya menggugurkan kewajiban, bukan mendirikan. Salah satunya meninggalkan rukun, meninggalkan syarat, tidak ada tumak nina, itu diantaranya. Kemudian yang ketiga, orang yang celaka. Siapa yang sholat itu? Yaitu orang tersebut tidak khusyuk di dalam sholatnya, hanya menggugurkan saja, tidak merenungi maknanya. Dari 3 pemahaman menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir ini, namun ada sebagian ulama juga menafsirkan bahwasanya orang yang celaka di sini fawailul lil musallin adalah orang yang meninggalkan agama, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat akan celaka di dalam pendapat para ulama yang lain, karena sudah jelas di dalam hadis Nabi dikatakan, man tarokas sholat muta'ammidan faqad kafaro. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sudah termasuk golongan orang yang kafir. Dengan sengaja meninggalkan sholat, maka sudah dikatakan kafir. Walaupun sebagian ulama menjelaskan ini termasuk salah satunya adalah dosa besar. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat rahimakumullah, kenapa kita harus selalu senantiasa menjaga sholat? Kullu nafsin bima kasabat rahina illa min ashabil yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Yang artinya, para pemirsa yang budiman saimin rahimakumullah, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Orang yang menerima catatan dari kanan, maka salah satunya penghuni surga. Kemudian mereka bertanya kepada orang yang menerima catatan amal kiri, orang yang berdosa, apakah yang mereka masukkan ke dalam sakor, yaitu neraka sakor. Neraka sakor itu neraka yang menyala-nyala, salah satunya. Nah, kemudian mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat rahimakumullah, dari ayat ini sudah jelas bahwasanya di saat kita meninggalkan sholat, di saat kita enggan membantu orang miskin, sudah termasuk dalam kategori orang pendusta agama. Dan bahkan Allah ancam masukkan kita ke dalam neraka sakor. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang sebagai pendusta agama. Bahkan di dalam hadis Nabi lain dikatakan bahwasanya ammal ladzi yuslagu ra'suhu bil hajar fa innahu ya'khudul Qur'an fayarfidu wa yanamu anis salatil maktubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi seorang yang diremukan ke kepalanya dengan batu, yaitu seorang yang mengambil Al-Quran lalu meninggalkannya, kemudian dia tidur sehingga melalaikan waktu sholat.
Maksud hadis ini para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah, ada seorang yang pada saat itu disiksa dengan batu besar, bahkan kepalanya itu ditimpuk dan dihancurkan, disiksa dengan batu besar. Siapa itu orang? Orang yaitu yang pertama yang mengambil Al-Quran hanya sebagai pajangan, hanya sebagai hiasan, tidak dibaca, tidak dipahami, tidak dipelajari, bahkan tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kemudian dia juga melalaikan sholat yang wajib. Sudah waktu sholat, Allahu Akbar, lalai. Masih belum qomat, baru azan, belum qomat. Nah, baru 1 rakaat. Sampai akhirnya mengakhirkan waktu sholat. Hadis riwayat Bukhari. Para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah, sesungguhnya laki-laki tersebut adalah seorang yang mengambil Al-Quran dan menolaknya orang yang tidak tidur untuk meninggalkan sholat wajib. Tadi penjelasan di antara hadis tadi. Para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, orang yang riya. Orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang riya. Riya itu melakukan sesuatu karena ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain, tanpa mengharapkan yaitu balasan di antara beberapa balasan Allah. Yang penting dapat pujian dari orang lain. Itu riya. Lawan riya adalah ikhlas. Kalau ikhlas, kita mengerjakan sesuatu karena Allah. Tapi kalau riya, mengerjakan sesuatu karena ada sebab. Contoh, sholat, riya, karena pengen dipuji. Kita sedekah, riya, karena pengen dipandang. Kita haji, riya, karena pengen dipanggil Pak Haji. Hilangkan penyakit riya ini para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah. Karena penyakit riya ini sangat berbahaya. Bahkan ketahuilah, riya ini sangat berbahaya dalam kehidupan beribadah. Semua ibadah yang kita lakukan akan sia-sia bila disertai dengan riya. Semua ibadah, bukan sholat saja, puasa, zakat, infak, sedekah, setiap amalan ibadah yang didasari dengan riya maka sia-sia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi segala amal mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Kita melakukan kebaikan, tapi riya diibaratkan ada debu yang berterbangan, habis, tidak ada sisa. Bahkan dipertegas lagi dalam hadis Nabi yang lain, termasuk riya itu adalah syirik kecil. Bunyi hadisnya adalah, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Kemudian ar-riya, yaqul azza wa jal lahum yaumal qiyamah idza juriyan nas bi amalihim idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fandur hal tajidu indahumul jaza. Para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah, hadis ini memberikan pelajaran buat kita bahwasanya kita tidak boleh melakukan yang namanya riya. Karena riya ini salah satunya adalah syirik asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Yaitu riya. Allah Ta'ala berkata kepada mereka yang berbuat riya pada hari kiamat nanti, ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka, pergilah kalian pada orang yang kalian tunjukkan perbuatan riyanya di dunia, lalu lihatlah apa yang kalian dapatkan. Seperti apa di antaranya? Yaitu mereka mendapatkannya balasan dari mereka berupa yaitu neraka. Di saat itu pula
ketika orang yang selalu senantiasa melakukan riya semasa hidupnya, maka seketika itu pula Allah nanti di saat yaumul ba'ats, pada hari perhitungan, semua akan dipertanggungjawabkan. Maka termasuk salah satunya adalah orang yang selalu senantiasa melakukan riya, Allah akan masukkan ke dalam nerakanya. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah, mari sama-sama kita jauhi perbuatan dari riya. Karena riya ini sangat berbahaya, termasuk adalah syirik asgor, syirik kecil. Sama-sama kita ketahui bahwasanya dosa yang paling besar adalah asyirku, yaitu syirik. Kalau syirik kecil riya ini kita pupuk, kita tumbuhkan sedikit demi sedikit, akan menjadi besar. Bahkan nanti kita, na'udzubillah, jangan sampai kita tanamkan dalam ibadah apapun niat, innamal a'malu bin niat, harus dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan bukankah aku perintahkan kepada kalian untuk ikhlas, mukhlishina lahuddin, dalam beragama. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah, orang riya ini kelak, sekalipun dia beramal, berapa kali beramal, haji kah, sholat kah, puasa kah, infak kah, sedekah kah, banyak amalan-amalan, namun karena riya, diibaratkan di dalam Al-Quran, faja'allahu haba'an mansura, yaitu ibarat debu yang berterbangan, seperti tidak ada sisa saja. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yaitu orang pendusta agama, orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna, tidak mau membantu kepada orang yang membutuhkan. Karena setiap kita pasti membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, pasti membutuhkan orang lain. Dan jika orang yang berhutang khususnya kepadamu dalam kesusahan, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan dan bahkan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini firman Allah Subhanahu wa taala agar menyuruh kita untuk selalu senantiasa menolong kepada orang yang membutuhkan, sekalipun walaupun dia itu dalam keadaan menangguhkan atau dalam keadaan berhutang, supaya kita menangguhkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Jika ada di antara kalian berhutang, maka bertransaksi, maka falyaktub bainakum katibun bil adl, maka harus dicatat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, karena pada hakikatnya adalah di dalam sabdanya, man nafsa am mu'minin kurbatun min karbid dunya nafsallahu kurbatun min karbil yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dari hadis ini, para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah, barang siapa yang meringankan sebuah kesusahan, kesedihan orang lain, maka Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Di saat kita susah di hari kiamat, maka Allah akan berikan kemudahan. Di saat kita selalu senantiasa di dunia kita meringankan kesusahan orang lain. Kemudian barang siapa yang memudahkan urusan orang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya, yaitu dalam keadaan mudah. Dan bahkan barang siapa yang menutup aib seseorang, maka Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tolonglah saudara kita. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba di saat kita selalu senantiasa menolong saudara-saudara kita. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah, jika kita
ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah saudara-saudara kita. Namun di dalam kategori tolong menolong di sini konteksnya adalah jangan sampai mengharap imbalan juga. Pada hakikatnya adalah mukhlishina lahuddin, harus mempunyai dasar ikhlas. Kita menolong seseorang harus dengan lantaran ikhlas. Para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah, di dalam hadis Nabi lain dikatakan bahwasanya man yassara ala mu'assirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan mudahkan di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah, dan orang yang memberi hutang akan mendapatkan banyak ganjaran. Nih, khusus tentang masalah hutang. Karena salah satu menghutangkan kepada orang lain itu adalah salah satunya adalah memberikan, yaitu bantuan. Namun sebagai seorang muslim yang sejati, di saat kita memberikan bantuan kepada orang lain, maka harus sesuai dengan koridor syariat Islam. Di antaranya yaitu memberikan kelonggaran untuk membayarnya. Orang yang memberikan hutang dianjurkan memberikan kelonggaran pada orang yang berhutang. Atas dasar apa? Atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Jika orang yang berhutang, yaitu berhutang maksudnya dalam kesulitan, maka berilah kelonggaran hingga ia mudah. Dan Allah menjanjikan pahala yang besar bagi siapa? Bagi orang yang memberikan kelonggaran bagi para yang menghutangkan kepada orang yang berhutang. Dan bahkan di dalam hadis Nabi lain dikatakan bahwasanya manindara mu'assiran falahu bikulli yaumin sadaqatun qabla ayyuhallad din faida halad din fandurhu falahu bikulli yaumin mislaihi sadaqatun. Barang siapa yang melonggarkan pelunasan hutang bagi orang yang kesulitan membayar, maka setiap hari penundaannya tersebut dianggap sedekah. Di saat ada orang berhutang kepada kita, kemudian kita melonggarkan waktu jeda untuk orang yang berhutang kepada kita, pada hakikatnya kita sudah melakukan yang namanya sedekah. Ketika datang tempo pembayaran, lalu ia beri kelonggaran lagi. Di saat kita mau menagih hutang, tiba-tiba si yang dihutangi itu tidak mampu kembali, maka kita kembalikan, berikan kelonggaran kembali. Maka ia mendapatkan pahala 2 kali. Kita dapat pahala 2 kali. Namun di situ ada juga bahkan, maka ia akan mendapat pahala 2 kali lipat setiap harinya. Nah, jadi kalau kita memberikan kelonggaran, pertama dapat 1, kedua dapat. Di hadis Nabi yang lain dikatakan bahwasanya barang siapa yang melonggarkan pelunasan hutang, nah man yamdara mu'assiran aw wad'alahu adallallahu yaumal qiyamah tahta dhillu arsyihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Barang siapa yang melonggarkan pelunasan hutang bagi orang yang kesulitan membayar atau yang menganggapnya lunas, maka Allah akan berikan naungan hari kiamat di bawah naungan arsy-Nya, yaitu di hari ketika tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Maksud hadis ini para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah, di saat kita memberikan hutang kepada orang, maka kita harus kasih kelonggaran untuk membayar. Di saat sudah masa untuk pembayaran, waktunya untuk membayar, namun orang yang berhutang itu belum mampu untuk membayar kembali, maka berikan kelonggaran lagi. Kemudian jatuh tempo untuk saatnya membayar, tidak mampu lagi, beri kelonggaran lagi. Kalau sudah tidak mampu lagi, maka alangkah baiknya kita sebagai seorang muslim saling membantu kepada muslim yang lainnya, kita melunaskan hutang tersebut. Karena dalam hadis Nabi tadi dikatakan bahwasanya barang siapa yang melunaskan, menganggapnya lunas hutang tersebut, maka Allah akan memberikan naungan kepada orang yang melunaskan atau mengikhlaskan hutangnya kepada orang yang berhutang kepada kita.
Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah. Tapi catatan besar buat kita, bagi yang berhutang bukan berarti memudah-mudahkan, menuntut, yaitu pemberi hutang untuk melonggarkan. Bagi penghutang wajib berusaha bersegera melunasi sebisa mungkin. Ingat, catatan buat yang penghutang, kalau kita punya hutang, kalau ada rezeki langsung bayar, jangan menunda-nunda. Kalau ditunda-tunda, bahkan ingat ancaman Allah dan Rasulnya di dalam hadis Nabi, ayyuma rajulin tadayyana dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Siapa saja yang berhutang dan tidak bersungguh-sungguh untuk melunasinya, maka ia bertemu Allah sebagai seorang pencuri. Hadis Baihaqi. Di saat kita berhutang, kemudian ada rizki ditunda-tunda, tidak bersungguh-sungguh untuk membayarnya, melunasinya, maka di saat kita meninggal, di saat kita wafat, bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Betapa tidak para pemirsa yang beriman, saimin, saimat, rahimakumullah. Di dunia seorang pencuri balasannya luar biasa. Bisa kalau tidak ada polisi, bahkan massa pun akan bertindak, bahkan penjara menanti. Apalagi nanti di akhirat sebagai orang pencuri di mata Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas lagi di hadis Nabi lain dikatakan bahwasanya dari Ibnu Majah. Hadis yang meriwayat ini adalah Ibnu Majah. Man mata wa alaihi dainun falaisa summa dinarun wala dirhamun walakinnaha alhasanat wassayiat. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar dan tidak ada dirham untuk melunasinya, namun yang ada hanyalah kebaikan atau keburukan untuk melunasinya. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah, maksud hadis ini dijelaskan bahwasanya di saat kita sudah mati, maka pada saat itu pula tidak ada uang, dinar, dirham untuk melunasi hutang kita. Di saat kita mati, namun kita masih mempunyai hutang kepada orang lain, maka pada saat itu pula tidak ada dirham, tidak ada dinar untuk membayarnya. Nanti apa yang akan dibayarkan untuk membayarnya, alat membayarnya, yaitu kebaikan kita. Betapa tidak para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah. Kalau kebaikan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kebaikan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang kita hutangi, maka kebaikan mana lagi yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah. Makanya di antara beberapa saudara kita, teman kita, tetangga kita, bahkan hampir di saat kita menemukan kasus ada orang meninggal, maka silakan langsung ahli warisnya menyampaikan yang ada kaitan dengan hutang. Karena hutang ini sangat luar biasa para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah. Jangan abaikan hutang. Jangan abaikan hutang. Secepat mungkin kalau kita punya hutang langsung bayar. Bahkan di situ diancam oleh Allah dan Rasulnya, mamata alaihi dainun, siapa yang mati dalam keadaan punya hutang, pada saat itu tidak ada dinar, tidak ada dirham, maka kebaikan kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah. Ini sedikit di antara pemaparan tentang golongan orang pendusta agama. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang yang mendustakan agama. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.